Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi Pangestuti dari kelas 2019C NIM 071. Konsep cinta menurut Erich Fromm. The most important product of their effort is their own personality. Erich Fromm. Apakah kalian tahu bahwa Erich Fromm adalah seorang filsuf yang karyanya menitik beratkan pada kehidupan manusia, terutama dalam persoalan cinta. Oleh sebab itulah, filsuf ini sangat terkenal dengan aliran filsafat eksistensialisme. Menurut Plato ini sendiri, cinta merupakan sebuah hakikat yang leluhur dan mulia, bukan hanya sekadar didorong oleh nafsu hewani ataupun dorongan sebuah nafsu birahi, melainkan pandangan teologis yang melampaui daya tarik seksual. All about is love. Seorang Erich Fromm menjelaskan bahwa mencintai itu adalah sebuah keterampilan dengan dorongan keaktifan supaya mampu menunjukkan adanya cinta. Dalam kehidupan saat ini, manusia seringkali menempatkan cinta itu sebagai objek, yang berarti manusia itu harus terfokus agar dicintai. Untuk itulah, Erich Fromm menyimpulkan bahwa cinta itu bukan pasif, melainkan aktif. Pengertian cinta ini menurut Erich Fromm sendiri yaitu sebuah orientasi aktif dan memiliki kebebasan untuk menentukan dirinya. Cinta itu standing in, bukan falling for atau jatuh untuk. Cinta itu adalah sebuah kegiatan memberi, bukan hanya sekadar menerima. Cinta itu juga bukanlah sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan maupun dibarterkan, karena cinta itu sendiri bukan merupakan sebuah paksaan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan pernyataan bahwa cinta itu adalah seni atau seni untuk mencintai? Cinta ini dipandang sebagai seni karena cinta ini dapat diperjuangkan maupun dipertahankan. Nah, melalui perjuangan inilah, seseorang dapat dikatakan bisa memainkan sebuah seni karena kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan, ataupun biasa disebut sebagai cita-cita untuk mendapatkan cinta. Dari pembahasan yang kita bahas, rupanya ada 3 kekeliruan mengenai pandangan cinta dalam diri orang-orang modern. Yaitu yang pertama, cinta tidak dipandang sebagai persoalan mencintai, tetapi hanya sebatas persoalan dicintai. Inilah yang bertolak belakang dengan makna cinta yang sesungguhnya, yaitu memberi. Oleh sebab itulah, dari hal banyak ini, orang-orang berusaha memperindah maupun memperbaiki dirinya semenarik mungkin bagi orang lain. Dengan tindakan ini bisa disesuaikan dengan tren masing-masing. Lalu, kekeliruan yang kedua yaitu banyak orang-orang yang menyepelekan sebuah persoalan cinta. Pada kenyataannya, yang jadi kesulitan itu bagaimana mencari objek yang sesuai dengan keinginan kita masing-masing maupun selera kita. Dan kekeliruan yang terakhir ini terletak pada pengakuan sebuah cinta maupun being in love. Cinta itu berdiri dalam cinta maupun standing love. Dan pengakuan cinta ini lebih dilihat sebagai pengakuan jatuh cinta atau falling love. Erich Fromm sendiri juga mengatakan bahwa cinta itu berorientasi pada sebuah watak dan hubungan pribadi dengan dunia secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh sebuah objek. Berdasarkan penjelasan yang saya sebutkan tadi terkait konsep mencintai, menurut Erich Fromm ini sendiri bisa dibuktikan melalui beberapa tindakan. Karena cinta ini menurut konsep Erich Fromm ini sendiri yaitu standing in dan bukan falling for. Dan cinta ini haruslah aktif dan bukanlah pasif.
Perbedaan konsep cinta menurut Erich Fromm dengan konsep cinta menurut teori lain. Mungkin di sini ada yang pernah membaca terkait konsep cinta menurut teori lain yang selain dikemukakan oleh Erich Fromm. Nah, di sini sebenarnya ada perbedaan yang benar-benar mendasar antara konsep cinta dari beberapa penemu para ahli dengan teori konsep cinta menurut Erich Fromm. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, di sini perbedaan konsep cinta menurut Erich Fromm dengan perbedaan contoh konsep cinta menurut teori lain yaitu terletak pada poin di mana faktor timbulnya cinta itu berasal dari dalam diri manusia yang mengalami sebuah keterasingan atau teralienasi pada suatu kelompok yang akan membentuk suatu isolasi dalam kehidupannya, yang kemudian individu tersebut membutuhkan individu lain untuk menjadi satu kesatuan untuk mengatasi sebuah keterasingan atau teralienasi tersebut. Nah, lalu di sini saya akan mencoba menjelaskan poin-poin dari contoh konsep cinta menurut Erich Fromm yang sudah saya sebutkan pada poin di atas tadi. Hal tersebut ada 5 poin kajian objek cinta menurut Erich Fromm, yaitu yang pertama adalah cinta sesama. Nah, apa sih yang dimaksud dengan cinta sesama? Menurut Erich Fromm ini sendiri, cinta sesama tumbuh dari dalam diri kita karena sejatinya kita merupakan makhluk sosial yang tidak luput dengan makhluk lain. Selain itu, munculnya berbagai stigma dalam masyarakat mengenai hal tersebut, maka kita selaku individu dapat membentuk hubungan melalui batinia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja, ketika kita dihadapkan pada satu kelas yang sama. Di sini saya mengambil contoh ketika kita dihadapkan pada kelas yang sama pada sebuah institusi pendidikan. Misalnya dalam satu kelas berisikan 30 anak. Namun di dalam 30 anak tersebut kita hanya dekat pada salah satu individu di antara 30 anak tersebut. Nah, beberapa dari anak tersebut kita merasa dekat dan kemudian kita menjalin suatu silaturahmi yang begitu dekat dibandingkan dengan yang lain. Nah, otomatis tanpa kita sadari, kita sudah membentuk rasa cinta terhadap orang tersebut. Nah, contohnya saja ketika teman tersebut mengalami sebuah kesusahan, maka secara tidak langsung kita berusaha atau mengupayakan semampu kita untuk membantu orang ataupun teman yang mengalami kesusahan tersebut. Nah, hal ini biasa disebut sebagai standing in. Konsep cinta standing in itu artinya tegak bahwa cinta itu aktif dan bukan pasif. Cinta ini standing in dan bukan feeling for, yang berkali-kali ditegaskan oleh Erich Fromm ini sendiri. Lalu yang kedua itu dari tindakan tersebut kita kan sudah membuktikan bahwa suatu cinta ini membutuhkan keaktifan untuk membuktikan dan keaktifan untuk melakukan tindakan. Nah, tindakan menolong tadilah itu sudah menginclude adanya cinta atau bukti bahwa cinta itu merupakan kegiatan yang aktif, harus ditunjukkan dan harus dilakukan. Lalu ada yang kedua, yaitu objek kajian cinta, mencintai ibu. Mungkin rasa sayang seorang ibu terhadap anak memang tidak bisa diukur. Begitu pula dengan sebaliknya. Rasa sayang anak terhadap ibu itu bukan tanpa alasan, sehingga rasa cinta ibu terhadap anak tidak memiliki alasan pula. Dengan cinta ini, anak terhadap ibu juga merupakan suatu timbal balik sosok individu, karena memang dua hal individu tersebut sejak dari lahir memiliki suatu ikatan batiniah dari keduanya. Lalu selanjutnya ada konsep yang ketiga, yaitu cinta erotis. Ini sering kali dikaitkan dan sering kali menjadi pertanyaan mengenai konsep cinta Erich Fromm ini sendiri dengan konsep cinta yang lain. Karena kegiatan pada konsep cinta erotis ini benar-benar mengkaitkan adanya konsep standing in dan bukan feeling for, yaitu kegiatan ini muncul dengan mendambakan peleburan dan penyatuan dengan orang lain. Fromm juga menyatakan bahwa mengakui hubungan seksual merupakan suatu aktualisasi terhadap objek cinta ini.
Melalui hubungan seksual yang disebut sebagai aktualisasi dari rasa cinta dalam jenis cinta erotis ini, tetapi cinta yang ditekankan adalah cinta produktif yang mengandung unsur perhatian, kasih sayang, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap individu tersebut. Nah, konsep erotis inilah yang sering dikaitkan dengan pasutri, pasangan pacar, dan lain-lain. Ini juga sering sekali dimunculkan dari berbagai media yang menyatakan bahwa konsep cinta seni mencintai yang paling terlihat dari Eric Fromm itu seni cinta erotis. Lalu yang keempat ini ada cinta diri sendiri atau love self. Nah, saya pernah membaca pada sebuah artikel dan sebuah caption bahwa sebelum mencintai orang lain kita harus mencintai diri kita sendiri. Apabila kita belum mencintai diri sendiri, besar kemungkinan kita tidak akan bisa mencintai orang lain. Nah, inilah yang sering kali menjadi pertanyaan bagi saya, bahwa apakah benar hal tersebut, pernyataan tersebut memang benar-benar terjadi. Tapi ternyata iya. Menurut konsep Eric Fromm ini sendiri dimasukkan pada objek kajian keempat, yaitu self-love. Sebelum mencintai orang lain, seharusnya kita mencintai diri sendiri terlebih dahulu. Tapi, pengertian dari self-love dari Eric Fromm ini sendiri mengacu pada sikap orientasi psikologis yang menyangkut dari dalam diri sendiri, sehingga merasakan keasikan terhadap diri sendiri yang akan memunculkan suatu egoisme. Nah, over self-love ini juga bisa menimbulkan dampak negatif. Lalu, apa saja sih dampak negatif akibat dari over self-love atau terlalu mencintai diri sendiri? Yaitu yang pertama itu ada egoistik atau egoisme, dan yang kedua ada narsisme. Nah, dari kedua tersebut itu muncul seperti terlalu memiliki rasa percaya diri terhadap diri sendiri sehingga memunculkan narsisme, atau mungkin egoistik karena terlalu sibuk memikirkan diri sendiri daripada orang lain. Nah, cinta dalam diri selama tidak mengganggu cinta orang lain merupakan aktualisasi yang positif menurut Eric Fromm ini sendiri. Lalu, cinta diri sendiri tidak mengganggu cinta orang lain yang akan mengganggu dan akan mengaktualisasikan positif. Namun apabila ia memasuki wilayah egoisme yang cenderung berkelakuan menguntungkan diri sendiri atau narsisme, maka cinta ini akan berbalik negatif. Jadi hal tersebut bukan dinamakan cinta lagi, melainkan berbalik negatif dari pengertian self-love. Bagi Fromm, mencintai diri sendiri berarti mengaktualisasikan dan mengkonsentrasikan kekuatan dirinya terhadap diri sendiri dan bukan orang lain. Nah, ini biasa disebut, sering sekali menjadi pertanyaan juga bagi saya ketika mengalami sebuah keinsecurean dari dalam diri. Konsep cinta, konsep kajian self-love dari Eric Fromm ini sendiri memang perlu benar-benar diterapkan dengan porsi yang tidak lebih atau tidak over seperti yang disebutkan tadi. Bila hanya demikian, ia menjadi seorang yang produktif. Menurut Eric Fromm, jika kita mencintai diri sendiri dan tidak sibuk memikirkan dunia orang lain, kita adalah orang yang produktif. Lalu, yang terakhir itu adalah cinta kepada Tuhan. Mungkin pada bagian ini bisa dimasukkan ke bagian yang pertama, kedua, atau ketiga. Tapi di sini saya bersumber, jadi saya memasukkannya di bagian yang terakhir. Ini adalah cinta kepada Tuhan. Tuhan seringkali diaktualisasikan pada sebuah religi. Nah, dari cinta kepada Tuhan ini sendiri bukan semata-mata hanya seorang muslim saja, melainkan Tuhan bagi kepercayaan kita masing-masing. Nah, dalam semua agama, teistis, baik politis maupun monoteis, Tuhan adalah realitas tertinggi yang paling didambakan. Arti spesifik Tuhan tergantung apa yang paling didambakan oleh seseorang. Banyak juga artikel ataupun caption yang menyatakan, sebelum mencintai makhluknya, cintai dulu penciptanya. Mungkin aktualisasi ini sangat cocok dipakai ketika kita memasuki konsep cinta yang kelima menurut Eric Fromm ini. Caption tersebut mengatakan, menurut saya, mengaktualisasikan bahwa sebelum kita mencintai orang, maka sebaiknya kita harus mencintai Tuhan.
mencintai penciptanya, karena otomatis jika kita menginclude mencintai Tuhan ataupun penciptanya, maka kita akan mendapatkan orang tersebut. Nah, tapi hal ini berbanding terbalik apabila tidak diaktualisasikan benar-benar. Cinta jenis ini sama dengan cinta kepada orang tua. Cinta kepada Allah ataupun Tuhan berawal dari keterikatan yang tak berdaya kepadanya, yang keibuan atau matrilineal, lalu keterikatan dan ketaatan kepadanya yang kebapaan atau patrilineal. Nah, sampai suatu saat sang pribadi memasuki prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan dalam diri, sehingga menjadi satu dengannya, dan akhirnya sampai pada titik di mana ia mentransfer kualitas ilahi pada dirinya. Mungkin maksud dari penyebutan kalimat yang saya sebutkan dari caption, mengutip dari caption tersebut, sebelum mencintai orang lain, lebih pantas mencintai penciptanya terlebih dahulu. Nah, bagaimana caranya? Mungkin di dalam misa mengajari. Banyak yang menyatakan sholawatin biar mendapatkan apa yang kita dapat. Nah, hal tersebut adalah bukti dan contoh nyata terhadap aktualisasi objek yang kelima menurut konsep Erich Fromm. Di sini saya juga mempunyai beberapa cuplikan video contoh self love yang biasa diterapkan oleh kaum perempuan ketika di rumah ataupun ketika ingin berpergian, yaitu terkait make up, penggunaan make up, merawat dirinya sendiri, ataupun treatment lain bagi perempuan. Mungkin bagi laki-laki bisa dengan cara merapikan rambut ataupun sejenis self love lain. Selamat menyaksikan.